Salam, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya saudara senantiasa diberkati dengan berkat yang berkelimpahan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema yang ingin saya bawakan hari ini adalah hidup baru dalam Kristus, New Life in Christ. Kembali menjadi baru itu menggambarkan bahwa itu kehidupan. Ya, hidup new life, ya, hidup yang baru, kembali menjadi baru. Itu baru kita dalam Kristus. Artinya bahwa Kristus akan memberi kepada kita tujuan hidup yang baru. Katakan, if anyone is in Christ, he is a new creation. Siapa yang dalam Kristus ialah ciptaan yang baru, dan tanda daripada ciptaan yang baru, kehidupan yang baru ingin saya bagikan dalam beberapa babak, ya, beberapa teks. Yang pertama saya ambil dari satu teks, yaitu 1 Korintus 13 ayat 4 ayat 7. Tanda hidup yang baru adalah hidup dalam kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ya, cemburu itu artinya merasa tidak atau kurang senang, tidak senang atau kurang senang melihat orang lain beruntung. Ya, syirik, ya. Dan dikatakan dalam ayat ini, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Tanda hidup baru dalam Kristus adalah di mana benih kasih Kristus itu bertumbuh dan menjadi sebuah kehidupan, menjadi buah-buah, bukan hanya daun dan bunga, tapi buah-buah hidup kasih itu. Nah, itu yang pertama, bagaimana kita mengalaminya. Yang pertama, saudara, kita bangun hidup kita yang berpusatkan Kristus, in Christ. Jika kita dalam Kristus, barang siapa yang ada dalam Kristus, in Christ, dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Bagaimana kita akan mengalami? Yang pertama, harus dimulai dengan pertobatan. Pertobatan adalah yang pertama kesadaran akan keadaan kita. Keadaan kita yang tidak beres, keadaan kita yang porak-poranda, keadaan kita yang berantakan, keadaan kita yang kacau balau, keadaan kita yang tidak setia, tidak suci, yang penuh dengan segala keganjilan dan kecurangan. Saudara, itu harus disadari, dan kemudian kita menyadari, kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan. Ketika saya ditunjukkan tentang dosa saya yang begitu banyak, saudara, saya waktu itu masih remaja, kemudian saya ingat, ya, 30 tahun yang lalu, kira-kira, ya. Dan saudara, itu kayak hidup itu gelap, kemudian seperti dosanya banyak sekali, ya. Ada kegelapan yang memenuhi saya, gitu ya, dan saya ingat semua dosa saya. Dan sesudah itu, karena itu dalam sebuah ibadah, ya, dalam sebuah kebaktian, dan saya ditantang maju ke depan, dan saya maju, saudara. Setelah itu baru terang itu tinggal. Jadi gelap itu dienyahkan, terang itu yang masuk. Ya. Dan kemudian disitulah Tuhan Yesus tinggal dalam hidup saya, dan kemudian saya penuh dengan Roh Kudus. Ya, speaking tongue, ya, itu pengalaman, saudara, ya, waktu belasan tahun. Saya dididik pertama di gereja baptis, saudara, ya. Tetapi saat itu saya mengalami pengalaman dipenuhi Roh Kudus dan speak, ya, in tongue atau karunia lidah itu, saudara, ya. Dan kemudian saya benar-benar mengalami kepenuhan itu, dan saat itu hidup saya berubah, orientasi hidup saya berubah, cita-cita saya berubah, ya. Dan saya serahkan hidup saya kepada Tuhan, dan saya mau melayani Tuhan seumur hidup. Tidak ada seorang yang cita-cita jadi pendeta, ya.
Jadi kalau ada orang bertanya kepada saya beberapa kali, kamu kok mau jadi pendeta gitu ya, kemudian saya selalu ingat, itu pilihan dan panggilan Tuhan, bukan mau saya ya. Dan saya bersyukur ya, saya boleh melayani Tuhan sekarang sudah lebih dari 35 tahun ya. Sudah hampir 40 tahun saya melayani Tuhan. Dan saya dilatih, dididik oleh penginjil yang ada di rumah saya untuk pergi ke rumah-rumah membagikan Injil. Saudara, pertama-tama dalam pelayanan kami membaptiskan 200 orang ketika saya baru umur 20-an tahun, dan perkembangan kekristenan menjadi luar biasa di tempat saya tinggal, dan sekarang sudah ada jemaat, ada beberapa jemaat yang didirikan di sana. Puji Tuhan. Ya, hidup yang berpusatkan Kristus itu tadi, yang kemudian dipenuhi Roh Kudus itu, roh itu menghasilkan yaitu sifat-sifat ilahi. Karena roh itu adalah kehidupan ilahi itu sendiri, sehingga sifat-sifat ilahi yang digambarkan dalam 1 Korintus 13 4-7 sebagai tanda hidup dalam Kristus itu semakin nyata dalam hidup ini dan orang lain yang bisa merasakan. Nah, saudara, kalau kita kembali kepada teks itu, maka kita bisa tahu ya kekristenan kita seperti apa sekarang ini. Ya, dengan melalui atau mengacu kepada apakah kasihnya makin tambah-tambah atau hambar hidup kita. Kalau kasihnya makin nyata, makin real, kekristenan saudara adalah true Christian, ya. Artinya authentic Kristen. Nah, itu saudara bisa mengecek saudara ya, melalui yang dibaca tadi. Apakah kesabarannya makin bertambah-tambah, kemurahan hatinya, saudara masih banyak iri hati atau enggak, itu dicek. Kesini-sini saudara makin sombong atau makin rendah hati ya. Kelakuan-kelakuannya makin moral atau makin amoral. Ya, amoral itu artinya tidak ada dasar moral, ya, tidak ada salah dan benar. Ya, kacau saja hidupnya. Ya, tapi orang Kristen enggak. Kalau dulu mencari keuntungan diri sendiri terus, diri sendiri terus ya, artinya itu berorientasi pada diri sendiri. Sekarang bagaimana? Saudara murah hati atau enggak? Ya, saya ketemu dengan orang-orang yang banyakkan murah hati, ya saya bersyukur ya. Jadi selalu suka menolong, suka membantu, apalagi kalau mengenai kebutuhan pelayanan, mereka cepat sekali ya. Dan menawarkan bantuan-bantuan, tapi juga banyak yang masih hitung-hitungan ya. Dan bersyukur karena masih bisa menghitung ya. Masih ada yang bisa dihitung maksudnya ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apakah pemarah atau sudah menjadi peramah ya? Saya ketemu dengan orang yang hospitality-nya itu luar biasa. Karena itu di perusahaannya dia akhirnya ya di bagian itulah dia sukses sampai dia pensiun ya. Karena memang sifat keramahannya. Jadi bukan kemarahan tapi keramahan, ya, ramah. Apakah ada yang saudara simpan kesalahan orang lain, siapa itu ya? Yang masih disimpan. Kalau yang ini disimpan. Nah, ini saudara ya. Tanda hidup baru adalah kasih. Ya, ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Yang terbesar adalah kasih. Berikutnya dalam babak yang kedua, teks yang saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 4-5 dan 14-15, tanda hidup yang baru adalah mentalitas yang kaya dalam Kristus. Mentalitas yang kaya dalam Kristus adalah mentalitas melayani. Dikatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Menjadi kaya
menjadi orang yang kaya dalam pemandangan Tuhan. Yang pertama, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mulai memberi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau mendengar orang yang sakit, kita mampu, kita membantu. Kalau ada yang duka cita, kita memberikan bantuan. Kalau ada yang mengalami bencana alam, kita memberikan bantuan. Orang-orang di Korintus memberi bantuan kepada orang-orang di Yerusalem yang mengalami bencana gempa bumi pada waktu itu. Dan saudara ini menerapkan prinsip kehidupan yang kaya dalam Tuhan, memberikan namanya diakonia, pelayanan atau melayani artinya memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Saudara mungkin berkata, Pak, saya sering ditipu, Pak, oleh orang-orang yang mengaku pelayanan, yang saya bantu ternyata dipakai untuk diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu setiap lembaga-lembaga pelayanan itu perlu diaudit. Kalau di Amerika ada lembaga audit untuk pelayanan-pelayanan gereja-gereja dan yayasan-yayasan dan sekolah-sekolah Injili. Dan puji Tuhan, lembaga di mana saya bergabung, Ephraim for Christ International, ada lebih dari 150 negara, ribuan hamba Tuhan di dalamnya. Dan saudara, itu ada audit. Dan puji Tuhan, kalau saudara lihat di website Ephraim for Christ International itu bintang 5. 90% lebih semua pemasukan untuk lembaga diberikan untuk pelayanan Injil. Puji Tuhan. Karena itu sudah lebih dari 70 tahun ya. Berarti 77 tahun sekarang pelayanan ini usianya. Dan terus berkat Tuhan melimpah-limpah untuk misi, untuk pelayanan. Saudara kun kasih Tuhan, mari saudara juga terlibat di dalam mentalitas yang kaya ini, yaitu melayani, memberi, membagi. Memberi, membagi. Karena itu harta kita yang sesungguhnya, yang bersifat kekal. Saudara hitung-hitungan, boleh hitung-hitungan, harus menghitung, ada yang dihitung, hitungannya harus benar, harus diaudit benar-benar, dan saudara harus bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada saudara, untuk saudara juga memberi dan membagi bagi yang membutuhkan. Saudara, poin yang berikutnya saya melihat satu tanda hidup baru diambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 14, 22 sampai 23. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, mengasihi samamu manusia seperti diri sendiri. Puji Tuhan. Bisa gambarkan kalau hati saudara itu ada buah-buah roh. Artinya dalam hidup saudara ada kehidupan. Kehidupan roh, kehidupan firman, kehidupan ilahi, kehidupan Allah sendiri. Dan kemudian watak, karakter, sifat itu muncul yang digambarkan sebagai buah roh itu. Sehingga hati saudara itu menjadi indah. Puji Tuhan. Dalam bahasa Ibrani hati itu lev. Kalau bahasa Yunani itu kardia. Saudara, kalau Tuhan telah menaruh firman dalam hidup kita, itu adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Ditulis firman itu, kemudian saudara menjadi pelaku-pelaku firman, karena kekuatan daripada roh itu mendorong saudara untuk melakukannya. Bukan terpaksa. Tidak ada orang Kristen itu dipaksa. Kekristenan itu lahir dari hati. Semua dinilai dari motifnya yang terdalam. Dan kalau ada firman di sana, ada roh di sana, maka kehidupan menjadi sangat indah, beauty, perfect, sempurna. Karena buah roh itu menggambarkan kehidupan yang dewasa, Kristen yang imitasio Christi, imago Christi, dipulihkan gambar Kristus dalam hidup kita. Kuasa iblis dihancurkan, diremukkan, ikatan-ikatan dilepaskan, belenggu-belenggu dilepaskan. Saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka.
Saudara, memiliki hidup yang indah dalam Tuhan Yesus, kita harus belajar untuk mengakui segala keberadaan kita. Kemudian berdoa dengan iman, minta Roh Kudus pimpin hidup kita setiap hari. Saya senang sekali mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang sudah usianya 81 tahun. Dia kalau berjalan masih tegas, ya tegap, ya berbicara masih tegas, suaranya masih nyaring, itu luar biasa. Dan itu diberkati Tuhan. Rahasianya adalah ketika mengakui segala keberadaan kita setiap hari, akuilah Tuhan. Yada dengan Tuhan, kalau dalam bahasa Ibrani itu, intim dengan Tuhan setiap hari. Berdoa dengan iman dan minta Roh Kudus pimpin hidup kita setiap hari. Bapak yang keempat, saudara, tanda hidup yang Kristen saya ambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. The day of the Lord, hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tanda-tandanya sudah nyata. Karena itu mari, tanda daripada hidup yang baru adalah mengutamakan Tuhan dengan beribadah. Ketika kita beribadah, maka kita memberi diri disucikan oleh darah Yesus. Ketika kita beribadah, artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan memiliki iman yang teguh. Ketika kita beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman, artinya kita memperhatikan sesama saudara seiman. Dan kita bersama-sama, kayu kalau hanya satu saudara tidak bisa dibuat menjadi api unggun. Kayu harus ditumpuk-tumpuk, diikat, kemudian dibakar dan akan menyala. Kalau kita bersama-sama dengan saudara seiman yang lain, kita akan menyala bersama-sama. Karena itu, pergilah beribadah, saudara. Bagi saudara-saudara di kota Bandung dan sekitarnya, dimanapun saudara berada yang sudah lama tidak beribadah, saat ini juga pintu-pintu tempat ibadah sudah terbuka. Pergilah ke sana, datanglah ke sana, beribadah di sana. Puji Tuhan, ada seorang yang Kristen sejak kecil, sekolah minggu, setelah itu dia menjadi dewasa dan merantau ke kota lain, tidak beribadah lagi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian dia mendengar selebaran undangan untuk beribadah. Dia membaca traktat, membaca buklet, imannya diteguhkan kembali. Dan kemudian sebagai orang Kristen, dia beribadah kembali dan sekarang dia menjadi penyumbang yang besar bagi pelayanan. Kenapa? Karena dia tahu ada banyak kebutuhan di luar sana yang membutuhkan pertolongannya. Dan kasihnya makin bertumbuh. Tanda hidup baru di dalam Kristus. Yang pertama saudara, yaitu hidup yang berpusatkan Kristus. Lihat kasih Kristus, alami kasih Kristus, dan kasih Kristus yang memulihkannya, memberkati, dan kasih itu yang meluap-luap dan berkelimpahan dalam hidup saudara. Yang kedua, milikilah mentalitas yang kaya dalam Kristus dengan cara melayani. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita tanda hidup baru dalam Kristus adalah ketika saudara memiliki hidup yang indah dalam Tuhan Yesus, yaitu berbuah-buah secara roh. Buah roh, yaitu buah firman, buah Roh Kudus, buah keselamatan. Itulah tanda orang hidup dalam Kristus. Dan yang terakhir tadi, utamakan hidup beribadah kepada Tuhan. Jangan menjauhi dari pertemuan ibadah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.